Teman-teman pernah menggunakan komputer atau handphone? Di layar komputer atau handphone, sering ada tulisan yang kalau kita sentuh atau klik, kita akan pindah ke teks lain. Atau bisa juga pindah ke gambar atau video. Tulisan yang bisa diklik tadi namanya hypertext. Jadi, kalau ada tulisan yang kalau diklik dia akan pindah ke tulisan, gambar, atau video lain, kita sebut dia hypertext. Istilah hypertext ini ditemukan oleh Bapak Ted Nelson pada tahun 1963, yang kemudian diterbitkan di tahun 1965. Teman-teman, ternyata komputer bisa saling tukeran informasi, seperti kita yang bertukar informasi dengan teman kita. Kita bisa memberi surat atau barang ke teman kita. Komputer bisa mengirim sesuatu ke komputer yang lain. Kalau kita mengirim surat dengan cara menyuruh orang mengantar suratnya, kalau komputer pakai cara apa ya? Kalau komputer, mereka bisa pakai kabel ataupun tanpa kabel, yaitu pakai gelombang elektromagnetik. Sekarang kita lihat komputer-komputer yang ada di sekolah dan di kantor. Komputer-komputer yang ada di sekolah saling dihubungkan satu sama lain. Komputer-komputer yang ada di kantor juga saling dihubungkan satu sama lain. Komputer-komputer yang terhubung di suatu tempat bisa kita sebut LAN. Sekarang, bagaimana kalau kita ingin LAN di sekolah bisa terhubung dengan LAN di kantor? Pada 1983, muncul TCP/IP. Ini yang dipakai agar mereka saling terhubung. Seperti kita yang mengobrol dengan teman kita pakai bahasa Indonesia, komputer-komputer menggunakan TCP/IP untuk saling mengobrol dengan komputer lainnya. Kalau LAN tadi menggunakan kabel, bagaimana untuk yang tanpa kabel? Yang tanpa kabel kita bisa sebut wireless. Sedangkan yang tadi pakai kabel kita sebut wire. Handphone tidak menggunakan kabel. Mereka memanfaatkan teknologi jaringan seluler. Data dikirim dulu ke menara radio, lalu dikirim ke handphone lain. Pada tahun 1991, teknologi 2G yang digunakan. Pada tahun 2001, muncul 3G yang lebih cepat dan aman daripada 2G. Teman-teman masih ingat dengan hypertext? Tulisan yang kalau diklik dia akan pindah ke tulisan, gambar, atau video lain. Tulisan-tulisan biasa dan tulisan-tulisan hypertext yang tadi ada di dalam dokumen yang kita sebut dokumen HTML. Jadi, dokumen HTML bisa berisi tulisan, gambar, video, atau hypertext. Untuk bisa membuka HTML, kita gunakan web browser yang ada di komputer atau handphone kita. Web browser ini akan menjadi web client. Web client adalah aplikasi yang menerima dan menampilkan data dari internet. Web client seperti pelanggan yang ada di restoran. Pelanggan di restoran bisa memesan makanan ke pelayan, lalu menerima makanan dari pelayan. Bedanya, kalau web client ini tidak memesan makanan, mereka bisa digunakan untuk memesan atau meminta informasi seperti tulisan, gambar, video dari pelayannya, yaitu web server. Jadi, web server yang melayani pesanan dari web client. Sekarang, kalau kita pesan ke pelayan, kita menggunakan aturan bahasa Indonesia. Misalkan, saya pesan 1 porsi nasi goreng. Lalu, pelayannya bilang, ini nasi goreng pesanannya, selamat menikmati. Nah, itu kalau percakapan antara pelanggan dan pelayan. Mereka menggunakan bahasa, misalnya bahasa Indonesia.
Kalau web client kira-kira meminta ke web server dengan cara apa ya? Web client menggunakan yang namanya HTTP. Ini menjadi bahasa atau cara mereka meminta sesuatu ke web server. Di bahasa Indonesia ada yang namanya kata kerja. Contohnya ambil, simpan, hapus, dan tambah. HTTP pun mirip. Mereka ada kata kerjanya. Contohnya seperti get, put, delete, dan post. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ambil dokumen yang ada di meja. Kalau HTTP akan menjadi seperti ini. Kita juga sudah tahu tadi HTTP itu dipakai untuk memesan sesuatu dari server. Nah, bagaimana memberitahu server sesuatu yang seperti apa yang kita minta? Kalau di bahasa Indonesia, saat kita memesan sesuatu yang kita pesan, jenisnya bisa makanan atau minuman. Kalau di HTTP, karena yang kita minta ke server itu berupa tulisan, gambar, atau video, jadi jenisnya pun seperti ini. Ada audio atau suara, ada image atau gambar, ada teks atau tulisan. Kita sudah tahu bahwa tulisan-tulisan biasa, tulisan hypertext, dan gambar atau video semuanya disimpan di dalam dokumen HTML. Sebenarnya yang ada di dalam dokumen HTML hanyalah tulisan saja, tidak ada gambarnya, tidak ada videonya, benar-benar hanya tulisan. Tulisan-tulisan yang ada di dalam HTML tersebut akan dibaca oleh web browser. Kemudian akan diubah ke dalam bentuk yang sebenarnya, seperti tulisan yang tadi, gambar, atau video. Jadi, web browser mengubah dokumen HTML yang tadinya hanya tulisan biasa menjadi tulisan, gambar, atau video yang bisa dilihat manusia. Sekarang, teman-teman mungkin bertanya bagaimana browser bisa mengubah tulisan di HTML menjadi tulisan yang bagus dan rapih di layar. Selain membaca HTML, browser juga sebenarnya membaca yang namanya CSS. CSS ini mirip seperti HTML. Dia isinya hanya tulisan. Tetapi kalau HTML, tulisannya berisi ada apa saja isi halaman, seperti tulisan, gambar, dan video. Kalau CSS, dia isinya aturan-aturan bagaimana tulisan, gambar, dan video tampil di layar. Contohnya seperti ukuran tulisannya, di layar ditampilkan dengan besar atau kecil, gambar juga ukurannya mau besar atau kecil. Selain ukuran, ada juga warna tulisan, tebal tulisan, semua aturannya ada di CSS. CSS juga yang mengatur posisi atau letak setiap tulisan atau gambarnya. Apakah mau di tengah, di kiri, di kanan, atau di bawah. Selain CSS dan HTML, ada juga dokumen lain yang dibaca browser, yaitu dokumen JavaScript. JavaScript ini berguna untuk mengubah isi dari HTML dan CSS. Jadi, JavaScript ini bisa membuat tampilannya menjadi lebih canggih dan berguna. Teman-teman sudah tahu bahwa web browser atau web client bisa melakukan aksi seperti memesan sesuatu ke web server dan juga mengubah bentuk isi HTML. Web browser menggunakan yang namanya browser API untuk melakukan dua hal tadi. Untuk memesan sesuatu ke web server, teman-teman sudah tahu web client akan memakai permintaan HTTP. Nah, browser API inilah yang dipakai untuk membuat permintaan HTTP-nya. Yang mana teman-teman sudah tahu bahwa permintaan HTTP ini yang akan dikirim ke web server atau pelayan restorannya.
Untuk mengubah isi HTML, JavaScript juga memakai browser API untuk membaca bagian-bagian tulisan HTML yang akan diubah. JavaScript seperti seniman yang menggunakan palu dan pahat untuk memahat patung. Palu dan pahat di sini yang menjadi browser API-nya. Lalu, browser API ini yang mengubah bentuk patungnya menjadi lebih bagus. Teman-teman sudah tahu ada 3 dokumen yang dipakai oleh web browser, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Sekarang, pertanyaannya, di mana 3 jenis dokumen itu berada? Bisa ada 2 kemungkinan. Ada di dalam komputer yang sedang teman-teman pakai, atau di komputer yang ada di tempat lain. Jika HTML, CSS, dan JavaScript-nya dari komputer yang sedang teman-teman pakai, maka kita sebut offline source. Jika berasal dari komputer selain yang teman-teman pakai, maka kita sebut online source. Untuk bisa mengambil dari komputer di tempat lain, maka kita harus menghubungkan komputer yang kita pakai dengan komputer itu. Dengan memakai web browser, teman-teman bisa mengunjungi website. Website seperti sebuah buku. Di dalamnya ada halaman-halaman. Di website, halaman-halaman yang ada di dalamnya disebut web page. Sama seperti membaca buku, kita memilih halaman atau web page secara satu persatu. Jadi, kita bisa mengakses halaman dari website satu persatu. Dan untuk pindah dari satu halaman ke halaman lain, kita menggunakan hypertext yang sudah pernah teman-teman pelajari di awal seri ini. Website yang hanya memberi informasi, tulisan atau gambar atau video saja, kita sebut content-based web page. Sedangkan website yang bisa memberikan alat yang canggih, kita sebut rich functional app. Contohnya seperti website permainan dan website alat pembuat dokumen. Content-based ini mirip dengan majalah, koran, dan buku cerita. Sedangkan rich functional app mirip dengan alat-alat yang bisa membantu pekerjaan manusia, seperti alat lukis dan kalkulator. Di restoran, pelayan akan mencatat pesanan dari pelanggan. Lalu, catatan pesanan tersebut akan diberikan ke koki untuk dibuatkan. Setelah makanan sudah jadi, makanan diberikan ke pelayan yang selanjutnya akan diberikan ke pelanggan. Ini mirip dengan web service. Seringkali makanan yang dipesan web client harus dimasak terlebih dahulu oleh orang lain, yaitu koki. Pelayan tidak bisa membuat makanannya, tapi pelayan bisa meminta koki untuk membuatkan makanannya. Web service sama. Saat web servernya tidak punya web service yang diminta, maka ia akan meminta ke web server lain, lalu kemudian dia dapatkan. Setelah dia dapatkan, web client akan mengolahnya menjadi tampilan yang bisa dimengerti oleh teman-teman.